الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, semoga Allah mudahkan kita mencari ridhonya. Semoga Allah mudahkan kita belajar untuk menyiarkan Islam. Satu perkataan dari Ibnu Taimiyah rahimahullah, barang siapa yang menuntut ilmu untuk meninggikan Islam, untuk menyebarkan Islam, maka kedudukannya adalah kedudukan di bawah para nabi. Mudah-mudahan kita dapat kedudukan di bawah kedudukan para nabi, yaitu menuntut ilmu untuk menegakkan Islam, menyebarkan Islam. Amr bin As berkata, al-ilmu kathir wal umru kathir fahuz min al-ilmi ma tahtaj ilaihi fi amri dinik. Ilmu itu banyak sedangkan umur kita pendek, maka pelajarilah ilmu yang berkaitan dengan agama. Ilmu banyak sekali tapi umur kita cuma pendek, maka carilah ilmu yang berhubungan, berkaitan dengan agama. Terakhir perkataan dari Ibnu Rajab rahimahullah, man mata ala talabil ilmi wa huwa min alamati husnil khatimah li'annahu ala ta'atin 'azimah. Siapa yang mati dalam keadaan menuntut ilmu, maka dia mati dalam keadaan tanda-tanda husnul khatimah, karena dia berada dalam ketaatan yang azimah. Bapak Ibu, karena sebab banyak hal, sudah lama saya tidak ke Masjid As-Saff dari sebelum Ramadan. Alhamdulillah pada subuh kali ini bisa kita lanjutkan kajian kitab Sahih Fiqh Sunnah. Terakhir sampai halaman berapa? Masuk seingat saya sampai 99. Hukum-hukum berwudu. Halaman 99. Betul nggak? Takutnya salah. Hukum-hukum berwudu. Makna wudu, Ibnu Hajar rahimahullah berkata, wudu adalah pecahan kata daripada wada'ah, dinamakan dengan wudu lantaran orang yang akan bersalat membersihkan diri dengan wudu sehingga dia menjadi bersih. Ibnu Hajar adalah salah satu ulama mazhab Syafi'i, pengarang kitab Syarah Bukhari, dan beliau termasuk orang yang meninggal dalam keadaan membahas dan membaca ayat Salamun qaulam mir rabbir rahim wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Maka beliau meninggal dunia setelah membaca ayat itu. Surat apa tuh Pak? Surat Yasin ya. Ya, jadi beliau lagi nulis baca ayat tentang
salamun qaulam mir rabbir rahim. Salam dari Rabbmu yang Maha Rahman. Ya. Kemudian dia meninggal dunia. Dalil pensyariatan wudu. Wudu disyariatkan dalam Quran dan Sunnah dan ijma'. Dalil dari Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum warjulakum ilal ka'bain. Ada yang menjadikan ayat ini sebagai rukun-rukun wudu. Surat apa nih Pak? Al-Maidah ayat 6. Dijadikan dalil tentang rukun-rukun wudu. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat. Dan ayat ini dijadikan dalil termasuk oleh Ibnu Taimiyah, wudu itu yang wajib hanya untuk sholat. Saya ulangi, ayat ini dijadikan dalil termasuk oleh Ibnu Taimiyah, termasuk ditulis dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah ala Mazhabil Arba'ah buku Amal Malik Said Salim, bahwa wudu itu untuk sholat saja. Ini ayatnya. Ya. Jadi ada 3 pendapat tentang wudu. Pertama, wudu hanya untuk sholat, wajibnya. Lain ya kalau bicara apa tadi? Sunnah. 2, wudu itu wajib untuk sholat dan tawaf. Nah, ini wudu wajib untuk sholat dan tawaf. 3, wudu itu wajib untuk sholat, tawaf dan baca Al-Quran. Jadi jangan heran kalau ada yang bilang kalau baca Quran wudu itu sunnah. Karena di Al-Quran cuma disuruh ngapain nih? Sholat. Ya. Terus ada yang bilang tawaf juga hukumnya bukan wajib tapi sunnah wudu itu. Karena riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, kalau tawaf itu suruh wudu itu derajatnya mauquf, tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kebanyakan ulama menjadi 2-3 pendapat tadi. Jadi yang pertama, wudu itu hanya untuk sholat. Ini ayatnya. Yang kedua, wudu itu untuk sholat dan tawaf. Ketiga, wudu itu untuk sholat, tawaf dan baca Al-Quran. Ya. Kita lihat, hai orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, nah kan dibilangnya mah sholat, maka basuhlah muka. Nah muka ini kalau mazhab Imam Ahmad termasuk mulut dan hidung. Itu termasuk apa? Muka. Maka kalau mazhab Imam Ahmad masukin air ke mulut dan ke hidung itu wajib, bukan sunnah, karena bagian dari apa? Muka. Tapi kalau mazhab yang lain tidak, masukin air ke mulut dan ke hidung itu sunnah. Ya, muka di sini ya muka ini, bukan masukin mulut ke hidung. Maka yang masyhur di kita di Indonesia, masukin air ke mulut ke hidung itu apa? Sunnah. Ya. Tapi kalau di negara-negara Arab tidak. Yang kemazakan banyak mazhab Imam Ahmad wajib masukin air ke mulut dan ke hidung karena bagian dari muka. Nah, ayat ini dijadikan dalil, saya ulangi, wajib rukun wudu ya ini rukunnya. Kalau kita kan dari mulai apa? Cuci tangan, terus masukin air ke mulut dan ke hidung. Malah kadang-kadang mulut sama hidung dipisahin. Mulut-mulut, hidung-hidung. Yang paling bagus harusnya berbarengan antara mulut dan hidung. Terus apalagi? Jadi pekerjaan-pekerjaan yang sering kita lakukan itu bercampur antara yang wajib dengan yang sunnah. Kita kan pengen nyari yang sempurna, yang wajib dapat, yang sunnah dapat. Tapi ketika ada orang berwudu cuman model seperti ini, ya ini ayatnya.
Apa itu? Muka saja. Habis muka apa? Kemudian tanganmu sampai dengan siku. Tapi sekarang ada model nih, orang wudu cuma sampai sini doang. Ya, cuman sampai apa nih? Lengan. Nah, itu ada yang begitu, Pak. Kalau mau ngambil yang enak-enak mah ada. Ya, itu mazhab Malik ya segini. Tapi kan yang disuruh sama Al-Quran apa? Sampai siku. Saya lihat sekarang anak-anak tuh bajunya kan pada jangkis. Susah diapain? Susah. Kalau ini kan jaket ya. Baju-baju tuh susah ditarik ke siku, sehingga wudunya cuman sampai setengah begini. Ya nggak sah. Ya. Ada ibu-ibu yang bajunya itu, pernah suatu ketika saya ada pengajian, ada ibu-ibu bajunya itu pakai baju adik tadi. Ya, maksudnya pakai baju adik tuh yang bajunya kekecilan. Ya. Terus akhirnya mau sholat asar. Saya bilang, ibu nggak sah bu, bajunya tuh nggak diangkat tangannya. Kan Allah Maha tahu Pak Ustaz. Ya nggak bisa, Allah memang Maha tahu, tapi ada syariat dalam berwudu. Akhirnya dia sholat dengan berwudu sampai setengah tangan saja. Malah yang satu lagi nggak sholat. Kenapa? Dia bilang, ibu tangannya nggak bisa diangkat. Nggak bisa Pak Ustadz, bajunya emang udah model begini. Ya. Dan lain sebagainya. Hati-hati dengan baju-baju seperti itu. Termasuk saya lihat baju-baju model SMP, SMA dibuat entah model siapa, entah model Pokemon Go, saya nggak ngerti. Tapi baju itu tangannya tidak sampai nggak bisa naik ke siku. Jadi jangan ngambil dari mazhab yang enak. Karena dalam Islam, dalam syariat tidak dikenal fanatik terhadap mazhab. Kata Syalbani, ya, al-Islam laisa bil aql wala bil atifah, walakin bid-dalil Al-Quran wa Sunnah. Yang namanya syariat itu nggak pakai otak, nggak pakai perasaan, apalagi sampai fanatik terhadap ulama. Tapi yang dipakai adalah syariat, itu adalah Al-Quran dan hadis. Makanya ketika ada seorang berwudu dengan tidak sampai ke ilal marafiq, sampai kepada siku, maka tidak sah wudunya. Tapi kalau bapak lebih dari siku itu boleh. Nah itu ada dalilnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Misalnya bapak-bapak siku sampai sini nih, apa nih namanya? Sampai lengan. Apa sih? Lengan sini. Itu boleh. Kaki malah boleh sampai betis. Nanti kita belajar di sini dalilnya. Kenapa Pak Ustadz? Supaya cahayanya lebih. Wudu itu kan apa? Cahaya. Maka siapa yang ingin cahayanya lebih, maka tangan boleh sampai lengan dan kaki boleh sampai betis. Hanya itu saja. Jangan akhirnya supaya lebih banyak lagi, begitu kaki sampai paha. Ya nggak bisa. Cuma sampai betis saja. Nah itu hitungannya sunnah. Tapi kalau yang wajibnya cuma sampai siku saja. Ya. Terus dan sapulah kepalamu. Jadi sini memang dibasuh bukan rambut, pala. Makanya bagaimana cara membasuh kepala yang benar? Banyak orang ketika wudu kan cetok. Gimana yang pakai jilbab wudunya? Gak usah dibuka ketika dia harus banyak di mall atau sulit. Ya gak usah dibuka. Ada caranya. Termasuk bapak-bapak yang pakai peci, boleh wudu pakai peci, ya seperti ini. Atau orang Arab suka pakai kutrah, ya sorban yang diapain tuh ke sini. Itu semuanya caranya berbeda-beda. Tinggal dia pakai peci atau tidak, ya pakai jilbab atau tidak, dan bagaimana ketika dia berwudu dalam keadaan tidak pakai peci. Nanti ada di belakangnya. Jadi intinya
Buang dibasuh itu adalah kepalanya. Kemudian dan basuhlah kakimu ilal ka'bain, sampai dengan kedua mata kaki. Nah, ini disebutkan surat Al-Maidah ayat 6 ini adalah dalil bahwa rukun wudu ya ini. Jadi kalau Bapak wudu cuman apa tadi? Muka, tangan, terus kepala, terus kaki, sah. Kenapa? Ya memang yang di Al-Quran disebutkan seperti itu. Makanya ada yang bilang wudu gaya Quran. Tapi ada lagi orang wudunya campurin dari Quran dan dari hadis, maka itu sempurna. Ya. Tapi kalau misalnya kayak orang buru-buru atau yang ngantri banyak, ya jangan nekat. Kalau lagi di Mina air dikit, ya harus tahu diri, wudunya jangan banyak. Dan orang kalau wudu kayaknya harus 3. Nggak ada dalil kalau wudu itu wajib 3. Yang wajib itu 1, yang sunnah 3. Ya boleh kadang 1, kadang 2, kadang 3. Malah dalam kitabnya Nailul Autar ada sebuah riwayat dari Bukhari, Imam Syaukani mengutip Nabi wudu 3, tapi begitu tangan Nabi cuma 2 kali. Itu kepala cukup 1 kali. Ya, jadi wudu itu tidak harus 3, boleh 1, boleh 2, boleh 3. Tentu harus ada dalilnya. Ya, jadi seolah-olah semuanya harus 3. Kalau nggak 3, nggak sah, salah. Ya. Nah ini dalil dari ayat Al-Quran. Jadi kalau ada bapak-bapak wudunya cuma muka, tangan, kepala, kaki, sah wudunya. Karena memang disebutkan oleh Al-Quran seperti itu. Tapi ketika ada yang cuci tangan, masukin air ke mulut, ke hidung, muka, terus sempurna, itu Quran dan hadis digabung seperti itu. Ya. Kemudian adapun dalil dari as-sunnah, ada banyak di antara hadis yang diriwayatkan oleh Sahihain Bukhari dan Muslim an Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat di antara seseorang dari kalian apabila berhadas hingga dia berwudu. Nggak bisa orang salat tidak diterima tanpa dia berwudu. Kemudian ijma' dari ulama, ya, bahwa wajibnya berwudu. Kemudian keutamaan wudu, ini dalil dari Quran dan hadis tentang wajibnya berwudu. Kalau ada orang salat tidak berwudu, tidak sah. Kalau dia lupa, maka dia ulangi salatnya. Ya, misalnya dia salat duhur tadi kagak pakai wudu, maka dia begitu ingat, walaupun udah asar, duhur tadi udah lewat, dia ulangi salatnya karena dia tadi tidak berwudu. Kemudian dan berwudu itu tidak harus batal, enggak batal pun sunnahnya wudu. Dari maghrib ke isya kan bapak-bapak suka di masjid, kan belum batal. Tapi yang bagus ketika dia masuk sholat isya dia ngapain? Wudu lagi, walaupun dia tidak batal. Nah itu namanya perkara sunnah-sunnah. Kapan kita berwudu itu? Baik keutamaan wudu, terdapat banyak hadis yang menyebutkan keutamaan. 1, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umatku akan diseru di hari kiamat dengan cahaya di wajah mereka, cahaya di tangan dan kaki mereka. Karena apa? Karena bekas wudu. Siapa saja di antara kalian yang mampu memperluas cahayanya, saya ulangi, siapa yang mampu di antara kalian memperluas cahayanya, maka ini jadi sebab tangan boleh sampai mana tadi? Sampai lengan, kaki boleh sampai apa? Betis, ya. Siapa dia saja di antara kalian yang mampu memperluas cahayanya, maka lakukanlah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
Al-ghurra adalah warna putih pada dahi kuda, sedangkan at-tahjil adalah warna putih pada tiga kaki, pada kaki dari kaki-kaki kuda. Ulama berkata dia namakan dengan istilah ghurra dan tahjil untuk yang cahaya yang terdapat di tempat wudu adalah sebagai bentuk keserupaan ghurrah dan tahjil pada kuda. Jadi Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, wudu itu menyebabkan kita mendapatkan cahaya nanti pada hari kiamat. Jadi Nabi ketika mengenali umatnya nggak usah susah-susah. Ya kalau dipikir-pikir kan Nabi tahu dari mana? Bagaimana kita? Satu, nama kita bukan nama Arab. Ya, Agus Hendra kan bukan nama Arab, Pak. Nabi tahu dari mana itu? Kalau Yusuf masih bagus tuh, nama Nabi. Ya, ada lagi yang namanya siapa tuh? Robert. Ya, Eko. Dari mana tahu kalau Nabi bahwa kita ini umat beliau? Kemudian kita juga tinggal jauh dari Arab. Ya. Nah, nanti kita akan dikenali oleh Nabi dari cahaya wudunya. Makanya ketika Anda berwudu nggak main-main, itu adalah cahaya sebagai identitas Anda bahwa Anda umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, dari Amr bin Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, saya baca terjemahnya saja. Semasa jahiliyah aku mengira bahwa manusia itu berada dalam kesesatan dan bahwa mereka tidak memiliki dasar kebenaran sama sekali dalam menyembah berhala-berhala. Kemudian aku mendengar seorang di Mekah yang mengabarkan berbagai berita atau hadis. Lalu aku duduk di atas tungganganku, kemudian datang kepadanya, dan ternyata orang itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia menyebutkan hadis kisahnya hingga ia berkata, kemudian aku berkata, wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, ceritakan kepadaku tentang wudu. Kemudian Nabi bersabda, tidaklah seorang di antara kalian yang mendekatkan air wudunya kemudian berkumur-kumur seraya memasukkan air ke dalam hidung dan menembuskannya, melainkan berguguran dosa-dosa wajahnya dan di dalam mulutnya dan kedua lubang hidungnya. Jadi Bapak Ibu, kalau masukin air kemana tadi? Ke mulut, ke hidung, maka dosa yang ada di mulut dan hidung jatuh. Nah ini ada yang menyebutkan dosa-dosa kecil. Jadi kalau wudu itu termasuk menghapuskan dosa. Ya, paling banyak mulut dosa di mana? Di mulut. Makanya mazhab Imam Ahmad, saya ulangi, wajah dianggap apa tadi? Mulut dan hidung itu dianggap apa tadi? Wajah. Ya, dan termasuk keutamaan wudu memasukkan air ke mulut, hidung itu menghapuskan dosa kecil. Kemudian apabila membasuh mukanya sebagaimana yang diperintahkan Allah, maka bergugurlah dosa-dosa wajah dari ujung-ujung jenggotnya bersama dengan air yang menetes. Jadi kalau basuh muka, jatuh dosa yang ada di mana? Di mata. Laki-laki itu paling banyak dosanya di mana, Pak? Ya, makanya kata Ibnu Abbas, setan itu masang perangkapnya itu di matanya, di mata manusia itu dipasang perangkap setan itu di matanya. Maka ada yang menyebutkan mata itu adalah bagian daripada sihamul iblis, anak panah setan. Ya, kalau perempuan di mana biasanya Ibu? Mata apa mulut? Mulut. Kalau bapak-bapak mata, ya mata. Nah ini kesempatan buat kita mencari karunia Allah, ampunan dosa dengan cara berwudu. Kemudian apabila membasuh kedua tangannya hingga kedua sikunya, maka bergugurlah dosa kedua tangannya dari jari-jarinya bersama dengan air yang menetes. Kemudian mengusap kepalanya, maka bergugurlah dosa-dosa kepalanya dari ujung-ujung rambutnya bersama dengan air yang menetes. Kemudian membasuh kedua kakinya sampai kedua mata kaki, maka rontoklah dosa-dosa kedua kakinya dan jari-jari bersama dengan air yang menetes. Kemudian apabila ia berdiri dan salat lalu memuji dan mengagungkan Allah serta memuliakannya dengan apa yang layak baginya, dan ia menjernihkan hatinya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia kembali dari dosanya seperti pada saat dilahirkan oleh ibunya. Ini termasuk jadi dalil paling bagus kalau habis wudu salat 2 rakaat. Ya. Dengan khusyuk yang orang bilang dengan sebutan salat sunnah wudu.
Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, simpulan dari hadis nomor 2, wudu menghapuskan dosa-dosa yang ada pada tempat-tempat yang dibasuh, dan wudu termasuk menyebab, apalagi setelah wudu dia sholat 2 rakaat, maka sholat itu menjadikan dia seperti orang yang baru lahir dari perut ibunya. Ini salah satu karunia Allah. Apalagi habis wudu Bapak baca doa. Ada 3 doanya. Yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka pintu surga yang 8 dibuka. Yang kedua, Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Sudah sampai situ saja. Kalau waj'alni min ibadikas shalihin, hadisnya lemah. Ya, jadi cukup Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Jadikan orang yang bertaubat dan jadikan aku orang yang bersih. Kita pengen tuh bersih lahir batin, bersih lahir dengan wudu, bersih batin dengan bertobat. Yang terakhir, baca doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, ini jarang nih sunnah ini diamalkan. Kebanyakan orang tahunya nomor 1 sama nomor 2 saja. Tapi ada sunnah baca doa apa tadi? Kifaratul majlis, maka dia akan dapat stempel, yang stempel ini tidak akan pecah sampai hari kiamat. Ya. Nah, ini salah satu jadi setelah wudu baca doa tersebut, kemudian dia sholat, ya, betapa banyak keutamaan dan ampunan dosa sampai dia seperti bayi yang baru dilahirkan. Kemudian dalil yang ketiga tentang fadail wudu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah datang ke kuburan seraya mengucapkan, Bapak ini, Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin yarhamukumullah al mustaqdimin wal mustakhirin wa inna insyaallah bikum lahikun. Ini doanya seperti itu. Cuman kebanyakan kita kalau ke kuburan tuh Assalamualaikum ya ahlil kubur. Ya, itu termasuk riwayat-riwayat yang lemah. Ya, yang paling bagus Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin yarhamukumullah al-mustaqdimin al-mustakhirin wa inna insyaallah bikum lahikun. Ya, itu doa kalau kemana tadi? Kuburan. Percis biasanya doa kayak saya tadi baca itu kalau dibaca ke kuburan baki. Orang kalau lagi ziarah, habis ziarah ke kuburan Rasul, ke baki, baca itu. Sebenarnya itu bukan doa di kuburan baki, itu doa kalau kita ke kuburan. Jadi yang tenar di kita tadi ya, apa tadi? Assalamualaikum ya ahlil kubur. Atau yang di bawah, waalaikumsalam ya ahlid dunya. Kemudian semoga keselamatan. Kemudian aku ingin semoga keselamatan terlimpahkan pada kalian, dan kami insyaallah tidak lagi lama lagi akan pasti menyusul kalian. Aku ingin bahwa kita telah melihat saudara-saudara kita. Jadi Nabi habis baca doa tadi, Nabi bilang begini, alangkah inginnya aku berjumpa dengan saudara-saudaraku. Kemudian sahabat bilang begini, Pak sahabat bertanya, apakah kami bukan saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Sahabat kan cerdas. Apakah kami bukan saudaramu ya Rasulullah? Jadi Rasul bilang, aku ingin berjumpa dengan saudara-saudaraku. Maka sahabat bertanya, bukankah kami saudara-saudaramu ya Rasulullah? Nabi menjawab, kalian adalah sahabat-sahabatku, sedang saudara-saudara kita adalah orang yang belum lagi datang. Siapa tuh? Yang belum lagi datang siapa? Kita. Kayak kita disebut apa? Saudara-saudaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang hidup zaman dulu disebut apa? Sahabat. Setelah sahabat, tabi'in. Setelah tabi'in, tabi'in. Itu 3 generasi terbaik. Nah, kalau kita ini dapat gelarnya sahabat-sahabat Rasulullah. Kita disebut saudara-saudara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menjawab, kalian adalah sahabat-sahabatku, sedang saudara kita adalah orang yang belum lagi datang. Maka ada sebuah riwayat, tuba liman ra'ani fawa imanun. Beruntung orang yang melihat aku dan dia beriman. Summa tuba.
dalam riwayat lain Nabi ngomong 7. Tuba, summa tuba, summa tuba, summa tuba, summa tuba, summa tuba, summa tuba, liman lam ra'ani fahuwa imanun. Beruntung, 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 beruntung. Ada yang bilang 3 kali, yang bilang 7 kali. Orang yang tidak melihat aku, tapi dia beriman kepadaku. Makanya kita punya kelebihan itu daripada sahabat. Kalau sahabat kan radhiyallahu anhum, luar biasa. Ya, melihat Nabi, beriman, bela Nabi. Bahkan ada sahabat-sahabat yang sudah dijamin surga. Ya, kita nggak bisa ngalahin amalan sahabat walaupun kita sedekah dengan 1 gunung emas, sedangkan para sahabat sedekah dengan setengah sok saja. Setengah sok itu dikit lah. Kita kasih emas 1 gunung, sahabat cuma ngasih sedikit saja dari sedekahnya, nggak bisa ngalahin mereka. Maka mereka disebut radhiyallahu anhum wa radu an. Ya. Kenapa? Keutamaan yang luar biasa. Tapi kita punya kelebihan dari mereka. Kita beriman walaupun tidak melihat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ngelihat Nabi, betul? Melihat gantengnya Nabi, melihat nasihatnya Nabi, dengar ceramahnya Nabi, ya, dengar Quran langsung dari mulut Nabi. Mereka beriman, maka beruntung mereka. Tapi kita alhamdulillah 7 kali untung kagak pernah lihat Nabi. Ada yang punya fotonya di rumah? Ya, nggak ada yang pernah ngelihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di antara kita. Ya, tapi kita beriman kepada beliau, maka kita untungnya berapa kali? 3 kali atau 7 kali. Mudah-mudahan ini jadi sebuah sebuah harapan, kelebihan kita yang tinggal di akhir zaman, walaupun nggak ngelihat tapi beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus para sahabat bertanya, bagaimana engkau tahu orang yang belum datang dari umatmu, wahai Rasulullah? Benar, Nabi tahu dari mana kita? Nama kita bukan nama Islam. Ya, kemudian juga kita tinggal di Indonesia yang 9-10 jam jaraknya pakai pesawat antara sampai ke Mekah atau ke Madinah. Bagaimana Nabi mengenalinya? Maka Nabi menjawab, bagaimana pendapatmu sekiranya ada seorang memiliki seekor kuda berwarna putih bersih berada di antara kuda-kuda yang berwarna hitam pekat semuanya, tidaklah dia mengetahui kudanya? Para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Nabi SAW bersabda, sungguhnya mereka akan datang dengan cahaya di wajah mereka. Jadi nanti kita akan datang dikenali oleh Nabi lewat cahayanya, cahaya wudhu kita di wajah, dan cahaya di tangan dan kaki mereka karena bekas wudhu. Dan aku mendahului mereka di telaga. Jadi nanti kan habis kiamat. Habis kiamat nanti kita kumpul di padang mahsyar. Ketika kita kumpul di padang mahsyar, di situ sudah ada klarifikasi. Ya, matahari cuma 1 mil di atas kepala, keringat bercucuran sampai ada yang tenggelam dengan keringatnya. Di situ nanti sudah ada orang-orang yang kelihatan akan dapat kesuksesan. Di antaranya para muazzin. Nih bapak-bapak, buat bapak-bapak khususnya nih. Atwalun nasi anaqan yaumal qiyamah al-muazzin. Muazzin itu nanti lehernya panjang. Maksudnya apa? Kedudukannya tinggi. Malah ada yang bilang muazzin itu lebih bagus daripada imam. Allah maghfir lil muazzin wahdi lil a'immah. Ya Allah, ampuni dosa muazzin dan beri petunjuk buat imam. Imam cuma dapat petunjuk. Muazzin dapat apa tadi? Ampunan. Bahkan dalam kitab Sahih Fadailul A'mal karya Syekh Ali Al-Maghribi disebutkan muazzin diampuni dosanya sejauh suaranya. Maka kalau kita tahu pahala muazzin, pada berunding tuh, pada rebutan. Sayang muazzin cuma milik merebut doang. Ya harusnya yang merasa suaranya apa? Bagus, kencang. Ya, nggak usah kencang karena ada mic. Ya, muazzin. Karena nanti sudah kelihatan ada perbedaan-perbedaan di sana. Ya, di akhirat itu. Nah, nanti yang beruntung termasuk muazzin karena dia berada dalam kedudukan yang tinggi. Ya, kedudukan yang tinggi. Bahkan dia disebut dalam Al-Quran, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Tidak ada suatu perkataan yang baik kecuali yang memanggil kepada Allah. Maksudnya muazzin.
Malah yang semua yang datang sholat gara-gara siapa tuh? Muazzin. Ya, makanya zaman dulu bagaimana cara supaya kencang suara, muazzin naik ke atas menara. Maka masjid itu sebenarnya bukan identik. Kubah itu bukan identik masjid. Masjid itu identiknya dengan apa tadi? Menara. Ya, maka kalau Bapak Ibu pergi ke masjid ke Mesir, di Mesir itu banyak banget Pak kubah itu sampai dempet-dempetan. Begitu saya datang pertama kali ke sana, ini masjid deket-deketan amat, banyak banget gitu. Ini bukan masjid Pak, ini kuburan. Jadi kalau di sana di Mesir itu kuburan itu pakai apa? Kubah. Kalau masjid pakai apa? Menara. Ya. Kalau di kita masjid pakai apa? Kubah banyak. Ini nggak ada. Ini bagus sudah nggak pakai kubah. Pakai. Nggak usah. Ya. Cukup menara aja. Ya. Menara itu tanda sebagai apa tadi? Masjid. Baik. Jadi Nabi nanti duluin kita nunggu di Al-Haud namanya. Al-Haud itu adalah telaga. Ya. Jadi nanti kita di padang mahsyar ada syafaat, ada hisab, ada mizan, setelah itu Nabi sebelum lewat Shiratal Mustaqim, Nabi nungguin di Al-Haud telaga itu. Ya. Terus aku mendoakan mereka sampai telaga, tahuilah sungguh akan ada orang yang dihalau dari telaga sebagaimana unta yang tersesat dihalau. Tapi sayangnya begitu nanti orang-orang yang wudunya ini bercahaya, ya, ketika nanti Nabi tunggu di telaga, ternyata nanti ada orang yang diusir dari telaga. Siapa dia yang diusir? Ya, aku panggil mereka, hai kemarilah. Maka dikatakan sungguhnya mereka telah mengganti sunnahmu setelahmu. Maka aku berkata, menjauhlah. Fa innaka la tadri fitanan ba'dak. Kamu tidak tahu apa yang dia bikin setelah kamu meninggal. Maksudnya banyak redaksi hadis tentang masalah ini. Oleh karena itu hati-hati mereka orang-orang yang bikin amalan-amalan yang bukan dari Nabi SAW. Ini akan dapat resiko yang besar. Makanya kata Sahal bin Abdullah, masalus sunnah fid dunya kamasalil jannah fil akhirah. Man dakhalal jannah salima wa man dakhalal sunnah salima. Kedudukan sunnah ibarat surga di akhirat. Siapa yang masuk surga dia selamat, dan siapa yang tidak ikut sunnah maka dia tidak selamat. Oleh karena itu kedudukannya ibaratkan dengan surga. Siapa yang masuk surga selamat, siapa yang ikut sunnah maka dia akan selamat. Maka kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, "Iza tala'at syamsus sunnah fi qalbil 'abd, in qata'at kullu dhubab min qalbihi." Siapa yang memunculkan matahari sunnah di dalam hatinya, maka akan mengikis semua amalan-amalan yang bukan sunnah dalam dirinya. Jadi ketika Bapak menaruh matahari sunnah di dalam hati Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, maka matahari sunnah ini akan menghancurkan kabut-kabut yang bukan sunnah. Pagi-pagi kan banyak kabut Pak. Hilang kabut itu ketika muncul apa? Matahari. Maka munculkan matahari sunnah di dalam hati kita. Matahari syariat Nabi Muhammad SAW, maka itu akan mengikis semua yang bukan sunnah dalam hati kita. Oleh karena itu ketika kita berharap, kita tuh ke telaga ngapain Pak Ustadz? Kita minum. Karena kurang lebih 50.000 tahun sehari peribaratannya kita nggak minum sama sekali, dan kita memiliki memang kekuatan manusia akhirat yang begitu hancur muncul lagi, begitu hancur muncul lagi. Maka haus yang luar biasa, telanjang bulat, tidak pakai sendal, tidak dihitan, matahari 1 mil, keringat bercucuran. Kita datang menuju setelah proses hisab, mizan dan semuanya, kita akan ditunggu oleh Nabi di telaga sebelum lewat Shiratal Mustaqim. Ternyata begitu di telaga pengen minum diusir, udah haus diusir. Kenapa?
karena dia orang-orang yang mengganti sunnahmu setelahmu. Oleh karena itu, siapa yang menjalankan sunnah, kata Syekh Utsaimin, dia dapat 2, menghidupkan sunnah dan satu lagi menjalankan sunnah. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, penting menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sunnah paling banyak tuh lagi sholat. Sunnah paling banyak lagi apa? Lagi sholat. Dari mulai iftitah aja udah banyak banget tuh. Makanya kalau bisa doa iftitah itu ganti-ganti. Dari dulu Allah Akbar kabira kagak ganti-ganti. Ya, doa iftitah itu sampai ada 9. Cuman yang tenarnya kenapa Allahu Akbar kabira saja. Ini sunnah Nabi, yang lain mati. Ya, kata Imam Bukhari, ya disebutkan kata Imam Bukhari rahimahumullah, semoga Allah merahmati kalian. Fa innahum aqallun nas. Kalian adalah orang-orang yang sedikit. Maksudnya apa? Orang yang menjalankan sunnah dianggap orang-orang yang sedikit. Dari mulai sujud doanya, jangan subhana rabbiyal a'la, baik, ganti yang lain. Subuhun kudus rabbul malaikati warruh. Orang taunya itu doa witir doang. Ya, pada itu boleh lagi ruku atau sujud, atau subhanaka Allahumma rabbana bihamdika Allahumma firli. Ada lagi Allahumma firli zanbi kullahu wa dikkahu wa jillahu wa awalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Itu riwayat Muslim. Tapi banyak orang stuck dalam amalan segitu-segitu. Maka banyak sunnah-sunnah Nabi yang mati, yang akhirnya ketika orang melakukan dianggap sesat. Ya kayak sunnah azan subuh 2 kali. Ya, yang pertama waktu ketika jam berapa biasanya kalau di Mekah tuh? Ya, jam 3:30. Kemudian begitu ada yang melakukan itu di Indonesia, udah dianggap melanggar hak-hak subuh. Ya, dianggap melanggar hak-hak manusia. Ya, ketika azan, ketika lagi hujan deras, itu muazin azannya harusnya beda. Ya, kita mah ya dari dulu yalah sholat aja. Kan orang berat itu ke masjid, Pak, hujan gede, apalagi banjir. Ya, diganti makanya apa? Sallu fi buyutikum, sallu fi buyutikum. Salat di rumah-rumah kalian, salat di rumah-rumah kalian. Karena begitu hujan deras, susah orang kemana? Ke masjid. Ya, coba ada yang berani di asop begitu lagi hujan. Sallu fi buyutikum, udah RT RW datang. Apa maksud lu tuh begini ya? Ganti-ganti lafaz azan. Jadi itu kayak gitu-gitu. Banyak banget ya sunnah-sunnah yang orang kalau lakukan dianggap asing. Maka itu balil ghuraba, beruntunglah orang-orang asing. Maksudnya orang-orang yang menjalankan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bapak-bapak konsisten, istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah Nabi ini. Berat pasti, ya, dianggapnya pasti berat, ya. Fardu wudu. Kita lihat, kalau tadi kita belajar keutamaan wudu, sekarang fardu wudu. Yang pertama, niat. Ya, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin wa nafa'iqim as-salata zakat zalika dinul qayyim al-bayyin ayat 5. Niat itu apa sih? Niat itu adalah al-qasdu, maksud. Jadi Bapak maksud berpengen wudu itu udah niat. Atau al-azmu, keinginan untuk mengerjakan sesuatu. Halaman 103, Pak. Ya. Tempatnya di dalam hati dan tidak boleh dilafazkan. Jadi kalau wudu, niat itu adalah keinginan atau bermaksud. Jadi Bapak dari rumah datang ke sini terus pengen wudu, yaitu udah niat. Ya. Dan niat itu tempatnya di hati. Dan tidak ada dalil kalau lagi wudu itu nawaitul wudu ali rafil hadasil asghari lillahi taala. Tidak ada. Sekalian aja taruh nomor teleponnya di situ. Kenapa? Ya karena niat itu di hati tempatnya. Tidak ada satupun
dalil yang menyebutkan bahwa niat itu diucapkan kecuali satu, lagi umrah. Labbaik Allahumma umratan, itu diucapkan. Ya. Cuman kalau saya Utsaimin bagusnya di hati dulu bilang labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan, baru diucapkan. Ya. Kedua, ketika nyembelih apa? Hewan kurban. Ya, ini kambing atas nama fulan bin fulan. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Hanya itu saja. Ya, dan itu ada dalilnya. Ya, tapi kalau untuk ketika berwudu, niat adalah kerjaan hati dan niat itu adalah keinginan atau maksud. Ya, Ibnu Qayyim berkata, maka setiap orang yang berkeinginan untuk mengerjakan suatu, maka itulah niatnya. Tidak tergambarkan terpecahkannya azam niat, karena azam itu adalah hakikat niat. Tidak mungkin dia tidak ada dalam keadaan yang ada. Intinya ketika Bapak berkeinginan sholat, berarti sudah niat. Berkeinginan untuk wudu, maka sudah niat untuk berwudu. Ya. Kemudian yang kedua, baca tasmiyah. Apa bedanya tasmiyah sama basmalah? Kalau tasmiyah bismillah. Kalau basmalah bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, kalau wudu ya cukup baca bismillah. Tidak perlu bismillahirrahmanirrahim, karena beda antara tasmiyah dengan basmalah. Dalilnya kita lihat an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman la yazkuru ismallah alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada salat bagi orang yang tidak berwudu dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah disebut apa tadi? Tasmiyah. Apa Pak Ustadz hukumnya orang gak baca tasmiyah? Apakah baca tasmiyah itu wajib atau sunnah? Ada yang mewajibkan, tapi jumhur ulama, kebanyakan ulama sunnah. Ya, sunnah baca apa tadi? Tasmiyah. Nah, kalau di kamar mandi yang ada WC-nya, yang ada buat buang air besarnya, itu nggak boleh diucapkan. Itu di mana? Di hati berarti bacanya. Bismillahnya di hati. Tapi kalau tempatnya terbuka, ya nggak ada nggak ada WC-nya, ya boleh Anda mengucapkan bismillah, ya, atau sekedar bergerak bibirnya, bismillah. Ya, jadi ulama menyebutkan bahwa hukum tasmiyah ini ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah. Tapi kebanyakan ulama menyatakan sunnah. Oleh karena itu lebih baik kita kerjain. Bacanya sambil apa tadi? Bismillah. Ya, cukup bismillah. Kemudian ada lihat halaman 104 paling bawah, yang tampak jelas olehku bahwa pendapat mayoritas ulama itu yang unggul. Apa tadi mayoritas ulama hukumnya, Pak? Sunnah, bahwa tasmiyah itu adalah sunnah karena para sahabat mensifati wudu Nabi SAW tidak menyebut-nyebut bacaan tasmiyah. Dan juga terdapat dalam Sunan Abu Daud dengan syarat yang hasan bahwasanya seorang Arab dusun pernah bertanya kepada Nabi tentang wudu sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau minta air, kemudian berwudu 3 kali kecuali kepala. Nah, lihat nih, Nabi wudu 3 kali kecuali kepalanya. Kemudian berkata, seperti inilah berwudu ini itu. Barang siapa yang menambah lebih dari ini, berarti ia telah berlaku buruk, melampaui batas dan aniaya. Jadi siapa yang wudunya lebih dari 3, misalnya 4 kali, 5 kali, atau 7 kali, maka dia telah berlaku aniaya dan melampaui batas. Makanya batas wudu sunnahnya sampai 3. Kemudian yang menjadi catatan bahwa beliau tidak menyebutkan tasmiyah saat berwudu bersama dengan ketidaktahuan orang Arab dusun tersebut. Jadi Nabi pernah ngajarin orang Arab Baduy wudu dan tidak disebutkan di dalamnya membaca bismillah. Maka berdasarkan hadis inilah bahwa baca bismillah itu hukumnya apa tadi? Sunnah, bukan wajib. Tapi ya bagus kita baca, ya baca. Tapi ada kita hormati orang yang mengatakan wajib. Kemudian, jadi kalau tidak ada wudu maksudnya apa Pak Ustadz? Contoh gini, kita sering dengar kalimat ini. La solata liman la wudu alahu. La solata liman la yazkurullah. Tidak ada solat bagi orang yang tidak baca bismillah. Tidak ada solat orang yang nahan apa Pak?
Hadas kecil dan hadas besar. La di sini bukan tidak diterima, tapi tidak sempurna. Jadi kalau ada orang wudu kemudian tidak baca bismillah, sah wudunya tapi hilang kesempurnaannya. Maka alangkah bagusnya kalau kita tetap membaca bismillah. Kemudian setelah tasmiyah berkumur-kumur, madmat dan menghirup air ke dalam hidung, istinsyaq. Ya. Hadis-hadis tentang berkumur-kumur dan istinsyaq memberi faedah atas wajibnya berkumur-kumur. Istinsyaq dan beristinsar itu terdapat diunggul dari sekian banyak pendapat ahli ilmu. Dan ada pendapat yang masyhur dari mazhab Ahmad. Al-Syaukani dalam Sailul Jaral berkata, saya berpendapat pendapat yang mewajibkan adalah pendapat yang benar. Maka tadi saya bilang di awal, ya ada ulama yang mengatakan masukin air ke mulut dan ke hidung itu wajib, bukan sunnah. Karena mulut dan hidung bagian dari wajah, ya makanya lebih baik kita masukin air ke mulut dan ke hidung. Ulama yang lain menyebutkan masukin air ke mulut dan ke hidung itu sunnah, bukan wajib, ya. Baik, kita lihat dalilnya dari Abi Hurairah halaman 105 paling bawah. Dari Nabi SAW, apabila salah seorang di antara kalian berwudu, maka hendaklah ia menghirup air ke dalam hidung melalui kedua hidungnya, kemudian menghembuskannya, istinsyaq. Dari Lakit bin Sabirah dari suatu hadis yang panjang, nah kita lagi bahas kenapa ada yang bilang masukin air ke mulut itu dan ke hidung itu wajib. Nah, ini dalil-dalilnya. Sungguhnya dalam menghirup air ke hidung, kecuali jika engkau sedang berpuasa, sampai bapak-bapak kalau lagi puasa itu tetap masukin air ke mulut dan ke hidung, tapi tidak sungguh-sungguh. Jadi kalau di luar puasa sungguh-sungguh masukin air ke mulutnya tuh, ya sampai, ya. Tapi kalau di lagi puasa masukin air ke mulut dan ke hidung, tapi tidak sungguh-sungguh, ya. Kemudian di antara orang yang berpendapat wajibnya berkumur-kumur dan beristinsyaq adalah Ahmad, Ishaq, Abu Hubaib, Abu Sur dan Ibnu Munzir. Adapun cara berkumur-kumur dan beristinsyaq dalam sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abdullah bin Zaid, bagaimana caranya Pak Ustaz? Masukin air ke mulut dan ke hidung itu? Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumur-kumur dan beristinsyaq dengan satu telapak tangan. Beliau melakukan hal itu sebanyak 3 kali. Al-Baihaqi rahimahullah dalam As-Sunan berkata, yaitu wallahu alam, bahwasanya beliau berkumur-kumur dan beristinsyaq setiap 1 kali dari 1 cidukan. Kemudian ia lakukan hal itu 3 kali dari 3 cidukan. Al-Baihaqi melanjutkan yang menunjukkan hal ini adalah hadis Abdullah bin Zaid. Kemudian beliau memasukkan 1 tangan ke dalam bejana lalu berkumur-kumur beristinsyaq 3 kali dan 3 cidukan air. Jadi yang ada sebenarnya ada 3 model cara memasukkan air dan ke mulut dan ke hidung. Yang pertama, ambil airnya, masukin ke mulut dan ke hidung berbarengan. Ini paling the best dan paling susah buat orang yang nggak biasa. Jadi masukin air ke mulut dan ke hidungnya berbarengan. Lalu ini buat apa? Buat buangnya. Ambil lagi, berbarengan jadinya. Langsung mulut, langsung hidung. Ini paling the best. Ya, ini hadis-hadisnya. Yang kedua, termasuk juga boleh begini nih Pak. Ambil air. Biasanya keluhan ibu-ibu tuh begitu nyesek katanya. Apa sih namanya? Sampai ke sini katanya. Ya sebenarnya karena mungkin nggak biasanya. Yang ketiga, ambil air, buang. Masih ada kan? Buat apa? Buat hidung. Jadi dalam 1 cidukan. Ini paling mudah. Ambil, buang lagi. Ambil, buang, sisanya yang ada di tangan. Ya, ini model yang kedua. Model yang ketiga, ini saya juga udah teliti, udah lihat. Ya, saya lihat waktu itu di kitabnya Syekh Ali Adam bin Musa Al-Atyubi, wudu yang begini. Terus, itu juga ada dalilnya. Ya, cuma kalau lihat grade-nya apa tuh grade tuh? Tingkatannya yang paling bagus ya nomor 1 atau nomor 2. Ya, kalau lihat dari tingkatan hadis. Karena nomor 1 atau nomor 2 itu riwayatnya Bukhari dan Muslim. Tapi kalau yang tadi, yang terakhir,
dari Ali bin Abi Thalib, ya, saya lupa riwayatnya, tapi bukan Bukhari dan Muslim. Jadi kalau bapak memilih sesuatu yang paling bagus, ambil yang paling apa? Yang paling tinggi, yaitu apa tadi? Bukhari dan Muslim. Kayak beginilah tayamum aja. Bapak lihat orang-orang tayamumnya kan suka begini. Tangan sampai siku. Ini sebenarnya riwayat Abu Daud. Riwayat yang Bukhari dan Muslim itu sebenarnya begini doang. Muka langsung apa? Tangan segini saja. Nah, ini riwayat siapa tadi? Bukhari dan Muslim. Cuma yang tenar di Indonesia yang mana? Riwayat siapa? Riwayat Abu Daud. Padahal ada riwayat yang lebih mudah dan lebih kuat grade-nya, yaitu Bukhari dan Muslim. Maka penuntut ilmu harusnya ketika dia mengambil sebuah dalil, maka dia harus ambil yang paling tinggi dulu. Yang pertama dari Quran. Enggak ada di Quran, baru dari hadis. Nah, hadis yang paling nomor 1 apa? Bukhari dan Muslim. Makanya kenapa wudhu nomor 1 yang masukin air ke mulut dan ke hidung berbarengan, kemudian ambil air, buang, lalu hidung. Ini paling tinggi karena Bukhari dan Muslim. Tapi kalau yang ada tapi di bawah itu. Nah, saya pengen bapak-bapak ngambil yang paling tinggi aja, yaitu apa tadi? Bukhari dan Muslim. Boleh berapa Pak Ustadz masukin air ke mulut dan ke hidungnya? Boleh 1, boleh 2, boleh 3. Jadi saya ulangi, ada berapa cara tadi Pak? 3. Pertama, masukin air ke mulut dan ke hidung berbarengan dalam 1 cidukan. Yang kedua, tetap dalam 1 cidukan, cuman itu. Yang terakhir dipisah-pisah satu-satu. Saya menyarankan belajar yang pertama, ya, biar lebih sempurna. Kemudian basuh wajah. Basuh wajah dalilnya surat Al-Maidah ayat 6. Batasan wajah sesuatu yang berada di antara tempat tumbuhnya rambut secara umum hingga sepanjang ujung dagu dan selebar apa yang berada di antara 2 tanggung telinga. Jadi di antara sini apa? Ini termasuk wajah nih. Di antara apa tuh? 2 daun telinga, ya. Kemudian basuh juga jenggot yang tebal, ya. Adapun jenggot yang tipis, maka ia wajib menyampaikan air ke kulit tersebut. Jadi kalau yang tipis diginiin aja, Pak. Iya, apa dimasukin. Tapi kalau yang lebat cukup apa? Diapain? Cukup diusap saja. Ya, yang jenggotnya tipis, tapi yang nggak usah bapak beli Firdaus. Ya akhirnya maksain supaya jenggot. Ya, ini kayak gini 15 tahun nih Pak saya ini. Ya, termasuk yang gak ada saya, ya. Tapi ada bapak-bapak yang memang subur gitu ya, subur. Nah, jadi termasuk bagian daripada wajah adalah jenggotnya. Nah, itu wajah, ya. Kemudian basuh kedua tangan sampai siku, ya. Berdasarkan surat Al-Maidah, terus ulama sepakat wajib membasuh kedua siku, kedua tangan berserta bala tersebut. Ya, di antara dalilnya adalah perbuatan Rasulullah. Beliau menjelaskan hal yang mujmal dalam Al-Quran, dan belum ada satu berita pun yang menyebutkan bahwa beliau pernah meninggalkan basuh kedua siku beserta kedua tangan. Jadi kalau tangan Pak itu boleh dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Ya, ada orang yang ya, apa-apa. Ada juga yang langsung seperti itu. Boleh 3, boleh 2, boleh 1. Ustadz, ada juga yang begini nih Pak. Tangan dulu, kanan kiri. Lebih bagus kanan selesaikan, baru kiri. Tapi sah orang yang kanan kiri, tangan kiri itu sah. Saya tahu itu dari Ali bin Abi Thalib. Ya, akan tapi yang bagus selesaikan kanan dulu, baru setelah kanan baru kiri. Dan itu batasannya sampai dengan siku. Kalau mau ngikutin riwayat Abu Hurairah sampai lengan. Ya, supaya cahayanya apa tadi? Lebih. Kemudian mengusap kepala. Nah ini, ya. Dan basuhlah kepada kepalamu wamsahu bi. Sebenarnya gini. Ustadz, kalau basuh kepala cetok-cetok itu dalilnya apa? Itu sebenarnya penafsiran huruf bi. Jadi huruf bi itu bikin jadi perdebatan panjang.
Wamsahu bi ru'usikum. Kalau Imam Syafi'i bilang bi itu sedikit. Tapi kalau Imam Ahmad bilang bi itu seluruhnya. Maka ketika Al-Quran tidak menjelaskan dengan ayatnya, maka kita ambil apa? Hadis dari Rasulullah SAW. Bagaimanakah Rasulullah membasuh kepalanya? Ya, kita lihat mayoritas ulama diantaranya Abu Hanifah, Malik dan Ahmad berpendapat bahwa mengusap kepala dilakukan hanya 1 kali usapan, dan ini adalah pendapat yang unggul. Jadi Ahmad, Malik, Abu Hanifah, wudu itu cuma 1 kali buat apa tadi? Kepala. Kalau Syafi'iyah mereka berpendapat bahwa mengusap kepala dilakukan berapa? 3 kali. Di samping perbedaan ini ulama juga berbeda pendapat dalam menentukan ukuran wajib dalam mengusap kepala. Jadi 3 mazhab kepala 1 kali. Syafi'i 3 kali. Lalu bagaimana Rasulullah SAW melakukannya? Baik, kita lihat halaman 108. Caranya gimana nih? Mengusap semua kepala dan ia memiliki 2 bentuk. Cara mengusap kepala nih Pak, tanggung nih ya. Pertama, hendaknya meletakkan kedua tangannya di bagian depan kepalanya, lalu ia jalankan keduanya hingga ke bagian tengkuknya, kemudian ia kembalikan keduanya ke tempat di mana ia memulai. Jadi yang pertama begini. Ambil air. Ya, boleh dibuang dulu, yang penting ada air di mana? Di tangannya, dari depan ke belakang sampai tengkuk, tarik lagi ke depan. Apa hadisnya? Lihat dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW mengusap kepalanya dengan kedua tangannya. Beliau mengusap bagian depan kepalanya dengan keduanya dan ke belakang. Beliau memulai dari bagian depan kepalanya lalu menjalankan kedua tangannya hingga bagian tengkuk, kemudian mengembalikan kedua tangannya tersebut ke bagian di mana beliau memulai. Dari sini sampai mana? Tengkuk, balik lagi ke depan. Ini riwayatnya lihat 198, lihat catatan kakinya, riwayat siapa? Jadi kalau ada yang wudunya begitu tuh gaya siapa sebenarnya? Ya, lihat riwayatnya 198, hadisnya riwayat siapa? Halaman 108, catatan kakinya 198, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kalau ada bapak-bapak wudu begitu, itu bukan gaya wudu orang Arab. Karena begitu waktu lagi di Mekah, ada bapak-bapak, kalau kita di Indonesia wudunya cetok-cetok, tapi kalau di Arab wudunya begini gitu loh. Ini bukan wudu gaya Arab. Ini gaya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ngambilnya dari Bukhari dan Muslim. Ya, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi saya ulangi, yang wudu 111 itu penafsiran dari Al-Quran surat apa tadi? Al-Maidah ayat 6. Makanya Syafi'i ngambil itu. Tapi kalau Ahmad, Malik, Abu Hanifah nggak ngambil itu. Yang disebut dengan basuhlah bi ru'usikum adalah seluruh kepalanya. Makanya kalau bingung dalam Al-Quran tidak ada, maka ambil kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis Bukhari Muslim menyatakan wudu Nabi dari depan ke belakang, ke tengkuk, tarik lagi ke depan. Ini bukan wudu gaya Arab, bukan wudu Wahabi, bukan wudu orang Saudi, ya, tapi ini Bukhari dan Muslim. Kemudian bentuk kedua, hendaknya ia meletakkan kedua tangannya di atas kepalanya, tepat sigaran rambutnya. Kemudian ia jalankan kedua tangannya sesuai dengan arah rambut. Dari Rubai binti Muawis radhiyallahu bahwasanya Rasulullah SAW pernah berwudu di dekatnya. Lalu beliau mengusap seluruh kepalanya mulai dari ubun-ubun rambut ke semua penjuru kepala sampai tempat tumbuhnya rambut tanpa menggerakkan rambut dari bentuknya. Ngerti Pak? Kalau yang tadi kan dari sini ke sini tarik lagi. Kalau ini enggak, cuman searah doang. Cuman searah doang sampai mana? Sampai belakang saja. Nah, ini enggak apa-apa. Pernah lihat wudu orang gitu Pak? Jadi kalau yang dari sini kan kita sering lihat. Tapi ada orang cuman sampai mana? Tengkuk saja, tapi nggak diapain tadi, nggak dibalikin. Ini lihat dalilnya 199, lihat. Ada riwayatnya, riwayat siapa? Hasan, diriwayatkan oleh Abu Daud, Ahmad atau Tabrani, dan dihasankan oleh Syekh Albani. Ini boleh wudu seperti itu, ya.
Jadi mohon maaf saya nggak masukin cetok-cetok ini sini, ya karena memang itu penafsiran, ya. Nah penafsiran pun akhirnya berbeda-beda antara apa tadi Malik, Syafi'i, Abu Hanifah dan Ahmad, ya karena penafsirannya tidak ketemu berbeda-beda maka dikembalikan kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagaimana yang pakai sorban? Yang pakai apa? Sorban. Atau pakai apa tadi? Peci. Misalnya bapak pakai peci, ya. Mengusap hanya di atas sorban. An Amr bin Umayyah qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala imamatihi wa khuffaihi. Dari Amr bin Umayyah radhiyallahu anhu berkata, saya pernah melihat Rasulullah mengusap di atas sorbannya. Jadi Pak, kalau bapak yang pakai apa? Peci, yang gini, atau pakai apa tadi? Sorban, atau ibu-ibu yang pakai apa? Pakai jilbab, itu ambil airnya, usap atasnya saja, udah beres. Ya, usap apa tadi? Atas pecinya atau atas sorbannya. Maka kalau bapak ibu lihat lagi haji, lagi umroh, orang-orang yang pakai sorban begini itu, ya wudunya mereka atasnya saja, atas sorbannya saja. Atau masukin dulu, baru atas sorbannya. Ada yang bawa sorban nggak? Ada yang bawa sorban nggak? Nggak ada. Ya. Jadi kalau ibu-ibu gimana, Pak Ustadz? Lagi wudu di tempat ramai, apalagi mallnya nggak ada pembatasnya antara laki dan perempuan. Cukup atasnya saja. Dan dikuatkan ini yang melakukannya siapa Pak Ustadz dalam kitab Sahih Fikih Sunnah? Yang melakukannya adalah Aisyah radhiyallahu anha termasuk. Kalau tadi ini kan mewakili siapa? Laki-laki. Tapi ternyata Aisyah cukup atasnya saja. Maka ketika ibu-ibu wudu pakai jilbab, wes atasnya saja. Ya, jadi atasnya itu gini. Ya bukan berarti gayung di kesiniin, ya ambil ya airnya. Bukan berarti boleh saja enggak. Ini kan air banyak begini, ya enggak. Ambil, buat, tinggal atasnya saja. Termasuk buat yang pakai apa tadi? Peci, karena sorban kan punya orang Arab. Kalau orang Indonesia pakai apa? Pakai peci atau pakai apa? Pakai songkok bahasa kita. Ya. Tapi kalau mau yang sempurna, pecinya diapain? Ya dibuka. Jadi gimana? Dari depan ke belakang, tarik lagi ke depan. Ustadz, kok ada yang langsung kuping? Paham nggak? Kalau kita kan dari depan ke belakang. Tadi kan kita bahas dari depan ke belakang, tarik lagi ke depan. Kan kagak ada kuping. Betul nggak? Yang kedua apa tadi? Dari depan ke tengkuk sudah nggak diapain? Nggak dibalikin. Nah kalau yang langsung kuping ini diambil hadis lain dari Abu Dawud. Makanya akhirnya kita dari depan ke belakang, tarik lagi ke depan langsung apa? Kuping. Karena menggabungkan antara Bukhari yang tadi di atas, terus langsung apa tadi? Abu Dawud. Jadi kalau Abu Dawud dari depan ke belakang sampai tekuk tarik ke depan langsung kuping. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian kata, boleh aja begini nih. Nih, sampai tengkuk, tarik lagi ke depan, kuping, ambil air, baru. Nah ini yang melakukannya Ibnu Umar. Ya, tapi yang paling simpel, langsung dari depan sampai tengkuk, balik lagi ke depan, langsung kuping. Ya, ini menggabungkan antara tadi Bukhari dan apa tadi? Abu Dawud. Ya, jadi dan itu ada satu riwayat yang langsung seperti itu. Ini cara membasuh kepala, ada dua model, ya. Berarti kalau pakai model ketiga ada tiga tadi ya. Berarti buat basuh apa tadi? Kepalanya yang langsung pakai apa tadi? Langsung pakai kuping. Kemudian yang pakai sorban atau pakai peci tinggal apa tadi? Atasnya saja. Kemudian mengusap. Nah, boleh juga pakai yang nomor 3. Usap di atas ubun-ubun dan sorban. Jadi gini Pak, Bapak yang pakai peci boleh begini, ambil air, buka pecinya, masukin air ke sini, terus pakai pecinya, terus usap atasnya. Ini juga boleh, ya. Atau apanya tadi? Sorbannya saja, atau dibuka sorbannya dalam. Nah kalau ibu-ibu berarti gimana Pak Ustadz? Ibu-ibu berarti begini nih Bu, masukin apa? Airnya nih, masukin kemana? Ke dalam, terus apa?
atasnya. Ya, atau langsung apa tadi? Langsung atasnya saja, nggak usah masukin ke dalamnya. Lihat dalilnya di bawah tuh 201. Riwayatkan juga Hasan dari Ibnu Abi Syaibah. Kemudian mengusap kedua telinga. Mengusap kedua telinga. Telinga ini bagian daripada kepala. Ya. Tapi ada yang tadi bagaimana? Telinganya dipisah, langsung kuping sendiri. Ini yang melakukannya adalah Ibnu Umar. Ya, jadi kalau saya sarankan lebih baik langsung dari depan kepala, tarik lagi ke depan langsung kuping. Kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Hati-hati, wailul lil aqab, celaka orang-orang yang punya mata kaki. Maksudnya punya apa? Ini belakang nih. Jadi bagusnya ini diginiin tuh. Apa sih? Diusap seperti ini. Karena celaka orang yang punya apa? Mata kaki. Maksudnya airnya tidak sampai mata kaki. Ya. Punggung kaki maksudnya, maaf. Kemudian al-muwalat, berkesinambungan. Enggak bisa. Misalnya Bapak lagi basuh muka, terus kirim BBM dulu, WA dulu, ya setelah itu baru basuh tangan. Jadi harus mualat, berkesinambungan, berurutan gitu loh. Ya, maksudnya jangan lama-lama. Misalnya mati nih listrik, ngambil dari kamar mandi, habis airnya, jalan ke wastafel untuk ngambil air lagi itu dibolehkan selama masih basah. Masih basah apanya? Basuhannya tadi. Karena bisa saja ketika karena ada orang gini Pak, wudu di wastafel. Begitu kaki kan susah, kudu ngapain? Angkat. Maka kakinya nanti di mana? Di kamar mandi. Nggak apa-apa, asalkan waktunya tidak terlalu tidak terlalu lama. Ya, lebih sampai 2 hari, 3 hari. Ya. Jadi ini berkesinambungan. Kemudian berurutan. Nggak bisa, habis kaki, habis pala kaki, habis tangan kaki, ya harus berurutan. Ustadz gimana kalau saya lupa? Lupa gimana? Misalnya gini, dari muka harusnya kan tangan, dari muka langsung pala. Kemudian ingat, maka balik lagi ke tempat yang dia lupa. Berarti yang lupa apa tadi? Tangan. Maka tangan, terus kembali lagi terus baru kepalanya. Jadi nggak usah dari ulang. Ya, misalnya ada orang lupa, habis basuh muka, dia langsung kaki. Maka ketika dia ingat, dia langsung ke tangan lagi, kemudian ke kepala, baru ke kakinya. Ya, karena dia lupa. Jadi nggak usah diulangi dari awal. Kemudian sunnah wudu. Sunnah wudu, 1 siwak sebelum wudu. Yang bagus siwakan sebelum wudu. Sekarang siwak udah pada canggih, ada tutupnya sekarang. Ya, ada siwak yang ada tuh tutupnya. Ya, jadi udah kayak pulpen. Cuma hati-hati ketukar sama pulpen yang asli. Ya, jadi ada siwak. Makin lama makin canggih siwak itu. Ya, dulu kan cuma batangan doang. Sekarang udah ada tutupnya. Lama-lama makin keren kali. Ya. Kemudian itu sunnah. Siwak itu keutamaan yang banyak, kita udah pernah bahas. Membasuh kedua telapak tangan pada awal wudu, gini. Nah, ini hukumnya apa? Sunnah. Ya, sunnah cuci tangan ini. Nah, cuci tangan ini lebih ditekankan pas bangun tidur. Bangun tidur, mau sholat subuh, itu cuci tangan. Karena kenapa Pak Ustaz? Takut tangannya itu kotor. Kalau lagi tidur kan tangan suka garuk kemana-mana. Maka ada orang habis tidur tuh ini hitam-hitam semua kukunya. Nah, ini mungkin garuk-garuk daki kan dia, nggak sadar kan itu. Ya, makanya kenapa kalau habis wudu dia cuci tangan, habis tidur dia cuci tangan. Ya, jangan masukin air ke dalam bak sebelum dia cuci tangan dulu. Maka cuci tangan ini lebih ditekankan ketika bangun dari tidur. Tapi pernah Pak, ada pelecehan sunnah. Ada orang bilang begini, kenapa Pak Ustadz kalau mau habis bangun tidur kita cuci tangan dulu sambil wudu gitu loh. Ya karena Nabi melakukannya. Nabi nyuruh kita seperti itu karena tanganmu nggak tahu kemana lagi tidur, takutnya kotor gitu ya. Akhirnya kata dia, saya mah kalau habis bangun tidur nggak usah cuci tangan Pak Ustadz, langsung wudu.
Emang kenapa? Saya tahu tangan saya kemana kalau lagi tidur. Akhirnya mungkin karena menghina ya. Ini ada di kitab-kitab ya. Akhirnya besoknya waktu bangun tidur tangannya tuh masuk ke pantatnya segini, Pak. Tangannya masuk ke pantatnya segini. Ya. Ini dimasukkan dalam bab istihza. Istihza itu apa? Melecehkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau nggak mau jangan komen, jangan ngehina. Ya, udah nggak jalanin sunnah, ngina orang jalanin sunnah itu bahaya. Ya, diem aja udah. Lihat orang yang bercadar, lu diem aja. ISIS tuh. ISIS bukan masalah cadar. ISIS tuh nih sakit di hatinya. Ya, kadang orang udah nggak melaksanakan tapi menghina. Yang ini akhirnya jadi masalah nanti. Masalahnya bukan sama kita, sama Rasulullah. Bisa terusir dari telaga. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Kemudian apalagi membasuh anggota wudu berapa? 3 kali ini sunnah. Bukan apa? Bukan wajib. Yang wajib berapa? 1. Dalilnya ada di bawah. Coba lihat tuh. Dari Utsman bin Affan bahwasanya Rasulullah SAW pernah berwudu 3 kali. Terus ada lagi di bawah, ya, termasuk orang yang lebih dari 3 ini tidak aman dari dosa, ya. Kemudian aku berkata dari Ibnu Abbas, ia berkata Rasulullah pernah berwudu basuh 1 kali. Ya, hadis 212 Bukhari itu. Kemudian ada lagi 2 kali. Jadi Bapak mau mana? Mau 3, mau 2, mau 1 terserah. Tapi kalau kepala cukup 1 kali saja. Ya, dari depan ke belakang, atau dari depan ke belakang tarik lagi ke depan, atau dari depan ke belakang tarik lagi ke depan langsung kuping. Itu cukup 1 kali saja. Kemudian mendahulukan yang kanan dulu baru kiri, selesaikan yang kanan baru yang kiri. Kemudian menyela-nyela jenggot, ini sunnah-sunnahnya ya Pak. Kemudian yang ke-6, ini yang tadi saya bilang, memanjangkan al-ghurra dan tahjil. Jadi Bapak yang tadi saya kasih tahu, kalau tangan boleh sampai lengan, kaki boleh sampai mana tadi? Betis. Nah ini dalilnya. Ya, dalilnya dari Abu Hurairah bahwasanya halaman 116, ia pernah berwudu lalu membasuh wajahnya, kemudian menyempurnakan wudunya, ia membasuh tangannya yang kanan hingga mengenai lengan atasnya. Peketek nih Pak. Kemudian membasuh tangan yang kiri hingga mengenai lengan atasnya. Kemudian musab kepalanya, kemudian basuh kaki kanannya hingga mengenai apa? Mengenai betis dari kaki kirinya dan kaki kirinya hingga mengenai betisnya. Ini dalil. Seperti inilah aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berwudu, dan juga ia mengatakan kalian adalah orang yang bercahaya muka, kedua tangan, kedua kaki pada hari kiamat. Karena menyempurnakan wudu, maka siapa saja di antara kalian yang mampu, maka perluaslah cahaya wajah, kedua tangan dan kedua kakinya. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Muslim. Jadi bagi bapak-bapak yang pengen tangannya sampai siku, sah, wajibnya sampai situ. Tapi yang mau sunnah boleh sampai lengan, kaki sampai di atas mata kaki, sampai batas mata kaki. Tapi ketika pengen lebih cahayanya boleh sampai betisnya. Hadisnya diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian menggosok-gosok, apa? Gini-gini, apa sih? Digosok-gosok, ini diratain. Ini termasuk sunnah. Ketika sudah cukup, yakin rata, ya nggak usah digosok. Tapi kalau takut ada yang nggak ke basuh, maka lebih baik diapain? Digosok. Kayak muka kita gosok-gosok. Ya, ini termasuk sunnah. Kemudian hemat dalam menggunakan air. Ya, hemat dalam menggunakan air. Masalahnya di Indonesia itu udah airnya banyak, lubangnya gede. Ya, jadi begitu keluar, banyak airnya. Ya. Tapi ada juga yang airnya dikit tapi wudunya lama. Makanya sesuai dengan kebutuhan aja lah. Jangan lama-lama dan jangan terlalu boros airnya. Kenapa? Karena termasuk orang-orang yang berlebih-lebihan. Kemudian doanya udah hafal tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Dibukakan apa tadi? Pintu surga yang 8. Kemudian tambahin lagi halaman 118, kita lihat.
At-Tirmizi menambahkan dalam satu riwayat, Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang yang bertaubat dan jadikan aku termasuk orang yang suci. Ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi beliau mengatakan, nah, ada lagi yang doa tadi apa tadi? Doa apa, Pak? Kifaratul Majlis, lihat halaman 118. Dan dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, barang siapa yang berwudu lalu mengucapkan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, maka akan ditulis baginya dalam lembaran, kemudian stempel hingga tidak akan pecah sampai hari kiamat. Hadisnya diriwayatkan oleh An-Nasai dalam Al-Kubra. Ini jadi doanya boleh semua yang dibaca, Pak. Jadi kalau diurut, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Enggak perlu ngangkat tangan. Enggak perlu ngangkat tangan. Kalaupun mau dilakukan sekali-kali saja boleh. Ya, karena memang tidak disebutkan sambil mengangkat tangan. Ini doa. Lain lagi kalau berdoa, misalnya berdoa antara azan dan qomat, maka itu doa ya justru sunnahnya ngangkat tangan. Tapi kalau doa untuk doa habis wudu ini tidak perlu sambil ngangkat tangan. Salat 2 rakaat setelah wudu. Nah, ini 2 rakaat setelah wudu yang melakukannya Nabi nyuruh kita, dan termasuk yang melakukannya adalah Bilal. Sampai Bilal itu sendalnya sudah ada di surga, walaupun orangnya masih di dunia. Ternyata Bilal itu suka sekali wudu, walaupun kalau batal selalu wudu, dan kalau habis wudu selalu sholat 2 rakaat yang orang bilang sholat sunnah syukrul wudu. Selesai, nanti kita bahas pembatal wudu. Ada yang mau nanya? Kalau buat apa? Wudu, iya. Ulangi, maaf Pak, nggak kedengaran. Jadi saya pernah Iya, sela-sela. Iya, itu masuk di tadi mengusap. Nah, tadi kan disuruh apa? Nyeka, ya. Nah, yang paling bagus malah, makanya kalau orang Arab wudunya ada tempat duduknya ya. Ya, tempat duduknya supaya bisa ngapain? Sela-sela, dan paling bagus gini, sela-selanya pakai apa nih? Linking. Ya, nah itu detailnya seperti itu. Ya, ada lagi yang karena mungkin lama langsung begini seperti itu. Dan hukum menyala-nyala itu hukumnya apa tadi? Sunnah. Ya, kalau Bapak sudah yakin, boleh nggak Pak begini Pak? Ini kolam renang nih. Kaki semua, tangan udah, kaki tinggal nyemplungin doang. Nah, boleh? Sudah, yang penting sudah apa tadi? Sudah semuanya kena. Tapi yang bagus setelah dicemplungin diapain? Diusap, ya, dapat pahala, ya, pahala sunnah, ya. Tapi kalau takut enggak kena, itu bagus di sela-sela seperti itu. Ya. Ada lagi yang mana ya? Ya Pak. Halaman 109. Ya. Terkait dengan basuh tangan. Oh ya. Ya, membasuh kaos kaki maksudnya, atau membasuh sendal atau membasuh sepatu. Jadi kalau Bapak pakai kaos kaki atau pakai sepatu, jadi gini cara ini namanya basuh khuf. Khuf ini boleh dilakukan buat musafir 3 hari 3 malam, buat orang mukim 1 hari 1 malam. Anggaplah mau ke kantor ya Pak. Maka kantor Bapak wudu dulu sempurna. Terus habis wudu Bapak masukin kaos kaki Bapak dalam keadaan Bapak suci, gitu ya. Nah nanti kalau batal nanti Bapak wudu biasa, tapi begitu kaki cukup usap atasnya saja. Karena tadi kakinya sudah dimasukkan dalam keadaan suci, maka itu namanya basuh khuf. Malah ini sekali-kali Bapak kerjain Pak. Kenapa? Untuk membedakan Bapak bukan orang Syiah. Maka ini ada yang memasukkan dalam urusan akidah. Karena orang Syiah nggak mau dia. Bapak kalau orang Syiah itu wudunya begini kaki itu, nggak pakai kaos kaki, dia wudunya gitu. Kalau kita kan sampai mata, kaki, terus sampai diusap itu.
Itu orang-orang itu yang seperti itu kita lakukan. Tapi kalau mereka wudunya cukup, tapi nggak pakai apa? Nggak pakai kaos kaki. Kalau kita wudu begitu tuh kalau pakai apa tadi? Kaos kaki. Jadi nanti jadi kalau bapak buka kaos kakinya, berarti nanti bapak wudu sempurna lagi. Misalnya sampai hotel buka kaos kaki, buka sepatu, berarti nanti kalau wudu batal harus sempurna lagi. Kakinya harus diapain? Dibasuh lagi. Jadi itu berlaku kalau kaos kakinya nggak dibuka. Ya, jadi kalau habis wudu begitu, bapak wudu nih, begitu. Terus masuk masjid buka kaos kakinya, berarti tidak berlaku lagi untuk batal nanti basuh itu lagi. Jadi itu namanya basuh kaos kaki atas basuh spa. Ini kemudahan bagi orang yang suka traveling atau abri yang sepatunya susah dibuka. Ya, buat musafir berapa hari tadi? 3 hari 3 malam. Buat orang mukim seperti kita 1 hari. Tapi batal dengan 2 sebab. Kalau dibuka atau mandi junub atau dia berhadas besar. Ya, ini nanti ada babnya di sini tentang membasuh khuf. Ada yang mau nanya lagi? Untuk klarifikasi aja. Jika dibasuh khuf berarti ya. Ketika kita membasuh khuf atau kaos kaki, apakah ketika sholat harus dipakai itunya tadi atau tidak? Karena sebetulnya itu yang kita boleh dibuka, boleh dipakai. Kalau dibuka berarti nanti wudunya sempurna. Kalau batal. Kalau tidak dibuka berarti nanti wudunya boleh begitu lagi. Tinggal jadi tidak harus bapak pakai. Ya, kalau nggak dipakai pun nggak apa-apa. Berarti sudah selesai masa berlakunya untuk musabnya. Ya, tapi kalau saya tetap pakai. Ya, setelah sholat baru saya apa ya? Saya buka. Berarti saya nanti kalau wudu seperti biasa lagi. itu terus karena kalau kita misalnya pakai kaos kaki kan juga pakai sepatu. Kalau umpamanya yang kita jadi niatnya basuh kaos kaki saja. Jadi kalau kita misalnya kita usap itu sepatunya, kemudian yang kita buka itu sepatu dan kaos kaki pun boleh. Boleh, nggak apa-apa. Ya, misalnya bapak niatnya basuh apa? Basuh kaos kaki apa basuh sepatu? Basuh sepatu. Makanya ketika basuh sepatu, ketika kan nggak ada yang orang sholat di masjid kita pakai sepatu tentunya, maka tetap sah sholatnya, tapi wudunya nanti harus seperti apa tadi? Biasa lagi. Kalau saya meniatkannya bukan basuh sepatu, lebih gampang basuh kaos kaki. Walaupun ya, jadi begitu pakai sepatunya dibuka dulu, tapi kaos kakinya nggak dibuka. Jadi yang dibasuh apa? Kaos kakinya. Gitu. Jadi kalau kaos kaki kan bisa kita pakai ke masjid, kemana, ya nggak. Kalau sepatu mungkin nggak bisa kita pakai di masjid. Ya itu, apalagi buat yang di atas pesawat, yang wudunya kalau bisa ya jangan tayamum di atas pesawat. Yang sulit kan di atas pesawat basuh apa? Kakinya. Ya, makanya wudu di pesawat ya bisa kita gampang kok wudu di pesawat itu. Apalagi naik Saudi Arabia Airline, itu wudunya memang sudah disiapkan air yang sangat banyak. Ya, malah dia ada musolanya juga kan kalau Saudi Arabia Airline itu. Ya, ada musola 3x2 lah di belakang itu. Nah, wudunya yang paling sulit itu adalah kaki. Maka kaki, jadi sudah dari bandara sudah kita persiapkan dulu, kita basuh kaos kaki atau basuh sepatu, maka nanti ketika sholat wudu seperti biasa kalau batal, tapi kalau kaos kaki untuk kakinya tinggal diusap saja, itu saja. Ada lagi yang mau nanya? Ya. Untuk basuh kepala seorang benar untuk cukup menjaga sebagian. Ya itu tadi penafsiran. Iya. Apakah kalau mau pakai songkok apakah cukup begini aja? Enggak, atasnya saja atau dua-duanya. Jadi kalau ibu bapak pakai songkok berarti dalamnya dulu, baru atas songkoknya. Baru. Ya kalau yang pakai. Kalau basah kan nanti
Enggak, jangan basah, airnya kan masih ada ya. Jadi yang penting ada basuhan. Yang penting ada titik-titik air gitu ya. Jadi enggak harus basah enggak. Jadi misalnya dapat air nih, buang dalamnya dulu terus atasnya. Ya, jadi dua-duanya dibasuh. Kalau yang memang mau basuh seperti itu, yang mau basuhnya pakai songkoknya. Tapi kalau yang simple kan tinggal dibuka depan ke belakang, tarik lagi depan langsung kuping. Itu yang paling sempurna. Tapi buat yang pakai jilbab, pakai kutroh, pakai peci, maka dia harus satu kali saja. Jadi songkoknya saja apanya? Atasnya, ambil air, buang atasnya saja, atau masukin ke rambut terus atasnya. Gitu seperti itu. Ya. Cukup? Ya, baca Quran. Kalau misalnya di luar itu, misalnya kan kita jaga waktu, misalnya kita bakal termasuk ada. Nah, nanti masuk di sunnah wudhu. Nah, itu halaman 120. Sorry bukan. Halaman 129. 129 sunnah wudhu maksudnya kapan aja. Pertama mau sholat ya. Kedua tawaf. 3, nah ini untuk yang wajibnya ya, atau baca Al-Quran itu yang wajibnya. Nah, kapan sunnahnya? 1, setiap mau sholat walaupun belum batal. Dari maghrib ke isya belum batal, tapi bapak bagusnya wudhu lagi. Kemudian berwudhu untuk zikir. Bapak mau zikir pagi dan sore, bagusnya wudhu, sunnah tapi. Kemudian berwudhu untuk berdoa. Misalnya mau doakan kapan saja, wudhu dulu. Kemudian wudhu sebelum tidur, sunnahnya. Kemudian wudhu bagi yang mandi junub, mau makan wudhu dulu, sunnahnya. Misalnya bapak sahur dalam keadaan junub, maka sebelum makan sahur bapak ngapain? Wudhu dulu, baru makan sahur. Atau wudhu mau habis junub, belum nggak mandi kan malam, tapi wudhu dulu sebelum tidur, ya. Kemudian wudhu karena makan yang kebakar api. Nah, habis makan sate, habis makan yang bakar lah, jagung bakar, ya itu sunnahnya wudhu, bukan wajib, sunnahnya, ya. Habis makan sate, datang isya, wudhu dulu, ya sunnahnya. Kemudian berwudhu setelah berbatal, walaupun bukan untuk sholat. Misalnya, jadi bapak selalu dalam keadaan pengen wudhu terus. Jadi begitu batal wudhu, walaupun bukan untuk sholat. Kemudian berwudhu setelah bawa mayit. Jadi kalau orang yang habis gotong mayit, itu sunnahnya habis gotong dia berwudhu. Itulah 8 sunnah wudhu. Ya, 8 sunnah wudhu. Jadi yang wajib sholat saja, sholat dan tawaf, atau sholat tawaf baca Al-Quran. Cukup? Barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita lanjutkan insyaallah sampai pembatal wudhu, ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.